Hai, halo, salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Senang sekali saya Arya Kasari kembali hadir menyapa Anda dalam program TVRI Sport. Dan kali ini kita berbicara mengenai kompetisi. Tentu saja kompetisi ini bukan cuma sekedar soal menang ataupun kalah, tetapi juga tentang semangat, kerjasama tim, dan juga bagaimana nih anak-anak muda bisa menunjukkan bahwa olahraga satu ini yang akan kita bahas yaitu futsal ini bisa menjadi jalan prestasi. Tentunya dengan tema kompetisi futsal di kalangan remaja sudah hadir di studio saat ini tamu spesial kita yang merupakan Ketua Asosiasi Futsal Kota Palembang sekaligus Ketua Harian KONI Kota Palembang. Kita sapa Bang M. Ali Ruben SH atau Bang Ruben. Halo, apa kabar Bang Ruben? Baik. Sehat ini ya? Alhamdulillah. Jadi ngurusin futsal nih? Iya. Sekota Palembang ya Bang? Sekota Palembang. Sekota Palembang. Nah ini kita ngobrol-ngobrol masalah futsal ya. Tentu saja ini juga menjadi salah satu cabang olahraga prestasi ya Bang ya. Nah sejauh ini seperti apa sih minat para remaja nih khususnya untuk menggeluti cabang olahraga futsal ini Bang? Ya, kalau futsal Mbak Evi memang olahraga yang sekarang lagi favorit di kalangan pelajar khususnya. Karena dalam 1 tahun kita paling sedikit harus melaksanakan 5 event atau 6 event kegiatan, yaitu meliputi antar SD, SMP, dan SMA. Sehingga anak-anak yang sudah belajar berlatih di sekolah masing-masing itu kita bertandingkan di event-event itu. Oh, memang jadi hidup ya? Iya, ada event-eventnya. Ya, di sekolah itu ada tim semua mereka. Baik. Di setiap sekolah ada tim yang mereka bina, guru olahraga, mereka memang aktif gitu kalau futsalnya, Pak. Oke. Nah, sebagai ketua asosiasi yang membawahi cabang olahraga futsal nih, untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan khususnya di Kota Palembang nih apa saja nih dalam jangka pendek dan juga jangka panjang atau setahun inilah? Iya. Kalau setahun ini banyak yang kita laksanakan, terutama ada Wali Kota Cup, itu merebutkan Piala Wali Kota, itu kegiatannya antar SD, antar SMP, dan antar SMA, itu sudah kita lakukan. Terus ada kegiatan Piala Ketua KONI juga kita laksanakan. Kebanyakan yang kita laksanakan adalah event-event antar SMP dan SMA, memang mereka sekarang lagi aktif di sekolah-sekolah, apalagi ini sudah masuk sekolah, mereka berlatih terus, dan kita sebagai asosiasi futsal harus memberikan ruang untuk terus melaksanakan event-event kegiatan futsal tersebut. Baik, jadi untuk jangka pendek ini adalah tadi Wali Kota Cup, kemudian ada KONI, Ketua KONI Cup juga seperti itu. Nah, kalau untuk pembinaan bibit atletnya sendiri, ini gimana nih dari asosiasi futsal sendiri melakukannya untuk menjaring bibit-bibit atletnya? Kalau jenjangnya Mbak, apa yang kita telah lakukan turnamen itu akan kita saring atlet-atletnya. Ada event yang lebih besar lagi seperti tahun ini di bulan 10 ada kegiatan Porpop di Muba. Futsal kebetulan mengirimkan timnya, maka tim-tim yang akan kita kirimkan ke Muba itu dari Kota Palembang itu hasil dari kegiatan turnamen-turnamen itu, Pak. Jadi regulasi perputaran atlet ini terus berkembang, Pak. Jadi kita tetap pantau kegiatan-kegiatan turnamen. Bukan hanya AFK saja, kawan-kawan penggiat futsal juga sering melakukan kegiatan-kegiatan turnamen, Pak. Jadi sangat hidup sekali futsal di Kota Palembang. Baik, kalau boleh dirinci ya, katakanlah seperti itu, ada berapa nih jumlah klub futsal yang ada di Kota Palembang? Karena Kota Palembang ini barometernya pemain futsal, Pak. Jadi kalau kegiatan seperti Porpop itu pemain-pemainnya banyak dari Palembang, Pak. Yang diambil. Karena memang tabulasi pemain futsal ini besar di Kota Palembang. Kegiatan-kegiatan event banyak di Palembang gitu. Kalau untuk jangka jenjang umurnya memang hanya khusus remaja. Dari usia berapa mungkin kategorinya, Bang? Kalau asosiasi futsal khusus remaja, Pak, karena kita prestasi yang akan kita bawa ke jenjang lebih tinggi lagi seperti Porpop, PON gitu, Pak. Tapi dari usia SD sampai SMA. Ya. Kalau sudah lewat SMA itu takutnya umurnya nggak masuk dalam setiap event gitu loh. Tapi ada juga yang kalau profesional umurnya bisa sampai 25-30 kalau profesional seperti liga gitu. Ada juga ya untuk jenjang prestasi ke liga seperti itu ya. Jadi sudah asosiasi ini memang membawahi
puluhan klub Iya, untuk Kota Palembang untuk saja. Kota Palembang. Oke, kalau sesumsel Kalau Sulsel ya Sumatera Selatan, Mbak. itu Ada ketuanya juga. ada berapa klub bisa? Kalau Sumsel itu tanding. sudah profesional, dia Oh, sering ikut liga ke nasional gitu, Mbak. Baik. Kalau untuk kompetisi latihan tanding seperti itu sering diselenggarakan juga? Sering pasti, Mbak. Karena kalau ketika misalnya kita mengikuti Polpop, ya paling tidak 5 sampai 10 kali kita uji tanding dulu untuk mempersiapkan tim. Oke. Nah, ini kan yang lagi hot-hotnya nih, yang lagi apa ya, jangka menengah lah ya katakanlah untuk Oktober ini adalah Porprov nih. Persiapan dari Kota Palembang sendiri ini gimana nih untuk mengikuti Porprov? Alhamdulillah kemarin kita baru selekot, Iya. seleksi kota namanya, Pak. Dan kita telah mendapatkan anak-anak muda remaja yang mengikuti kegiatan futsal, sudah kita jaring dan sudah terbentuk ada 14 orang untuk mewakili Kota Palembang di cabur futsal. Putra dan putri gitu, Pak. Putra dan putri. Iya. 14 itu putra dan putri. Putra ya? dan putri. Atau 14 putra, 14 14 putri. putra, 14 putri, Pak. Karena memang ada putrinya juga gitu. Oke, jadi kira-kira nih akan seperti apakah prestasi yang ditargetkan di Porprov nanti? Kalau kita target IMUBA emas, Pak. Mas. Iya, karena kemarin waktu di Lahat kita juara 2, Pak. Oke. Emang juara satu ya? Ya, juara satunya kemarin dari Pali. Oh, dari Pali. Jadi itu kompetitor yang lumayan berat ya? Ya sebenarnya semuanya berat semua, Pak. Kalau futsal ini nasib juga gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi targetnya emas ini. Target emas. Insya Allah bisa tercapai. Insya Allah untuk Kota Palembang. Untuk Kota Palembang. Nah, Bang, ini kan ada muncul juga nih beberapa katakanlah beberapa tahun terakhir ini ya. Iya. Ini mini soccer. Iya. Nah, sebenarnya perbedaan antara mini soccer dan futsal ini apa sih, Bang? Kalau mini soccer itu ya mainnya di rumput biasa, Mbak. Oke. Iya. Kalau futsal kita punya lapangan tersendiri, Mbak. Dari fiber yang memang diatur oleh asosiasi kita. Seperti di Gordimpu kalau kita mainnya sudah standar. Kalau mini soccer itu ya di rumput. Terus mini soccer juga kita nggak tahu sekarang masuk di wadah kormi atau koni gitu kan. Oh, beda wadahnya beda ya? wadah, Pak. Kalau untuk dari segi pemain apakah sama jumlahnya? Biasa lebih sedikit, Mbak, mereka. Oh, mini soccer dia lebih Iya. sedikit ya? Bisa 5 deh. Oh, 5. Kalau futsal 7 ya? ya. Oh, begitu. Iya. Jadi berbeda ya Berbeda. antara mini soccer dan futsal. Iya. Dan mini soccer juga belum masuk menjadi olahraga prestasi seperti itu? Iya, belum jadi anggota. Belum jadi anggota. Itu masih jenjangnya panjang. Nggak tahu juga apa ya? di kormi atau di koni karena belum dapat informasi lebih lanjut. Oke, Bang. Sejauh ini nih gimana nih geliat dari olahraga futsal untuk di Kota Palembang sendiri sebagai ketua asosiasi melihatnya nih? Ini positif yang luar biasa saya Positif. lihat. Ini Jumat besok ini juga ada kegiatan futsal di Universitas IBA yang melibatkan kita kan. Jadi bukan hanya asosiasi futsal mengadakan futsal ini, ada lembaga-lembaga atau instansi yang mengadakan. Memang luar biasa futsal ini adalah cabur yang memang berakyat, murah meriah, orangnya rami gitu kan. Dan memang diminati, walaupun sering bebalah juga supporternya. Oh gitu ya? Iya. Oh mereka juga ada supporter masing-masing ya? Supporternya malah lebih seru ini. Oh gitu? Iya, karena kan anak-anak muda semua itu biasanya anak-anak sekolah supporternya. Jadi sering berantem mereka ini kan seninya di situ. Baik, sejauh ini atlet-atlet yang diandalkan untuk Kota Palembang ada berapa nih Bang bibit atletnya? Kalau kita untuk Kota Palembang ini alhamdulillah tidak pernah putus pemain futsal. Oh iya. Karena generasinya terus berjalan. Makanya kegiatan-kegiatan seperti turnamen itu Palembang konsentrasi sekali. Jadi makanya setiap event-event Porpop, pemain Palembang ini sering direbutkan oleh kabupaten lain gitu. Iya, karena saya bilang tadi memang pusat tabulasi pemain futsal itu ada di Kota Palembang. Oh, jadi dari luar Kota Palembang pun juga? Iya, sering memakai atlet-atlet dari Palembang. Oh, sering memakai atlet-atlet dari Palembang? Iya, karena domisilinya memang di Palembang atlet-atlet. Jadi ya memang kita tahu ya kekuatan dari atlet-atlet Palembang itu sendiri ya. Oke, kalau dari asosiasi futsal juga sering tidak menyelenggarakan seperti pembinaan atlet melalui memiliki program-program pembinaan atlet gitu untuk anak-anak muda sekarang ini. Ya, apa yang sudah dilakukan? Ya kalau di KONI itu bukan hanya di futsal, di seluruh cabur itu memang ada jenjang-jenjang prestasi, Mbak. Jadi umur SD, dari SMP, SMA, semua ada jenjang semua. Jadi bukan hanya futsal sebenarnya di KONI itu. Memang di KONI itu adalah cabur yang mewadahi prestasi yang dipertandingkan
event-event resmi gitu loh kalau KONI itu. Jadi bukan hanya futsal, seluruh cabur itu punya agenda tersendiri dalam pembinaan atlet. Nah, kalau untuk jenjang cabang olahraga futsal ini sendiri, ini gimana untuk pemilihan atletnya ya, untuk menyaring bibit-bibit atlet? Kalau kita ya dari hasil dari turnamen-turnamen yang kita laksanakan. Jadi misalnya ada yang juara 1, juara 2, kita lihat talenta-talenta mereka. Ada tim scouting namanya, tim pemantau pemain. Jadi kalau ada pemain-pemain yang menonjol, nanti ada tim bimpres yang mengevaluasi, yang lebih konsentrasi untuk melihat perkembangan anak itu. Gitu. Oke, sejauh ini tantangan yang dirasakan oleh asosiasi futsal ini sendiri dalam pembinaan atletnya apa aja, Bang? Kalau kita lapangan. Lapangan. Karena lapangan ini kalau kita pakai cukup mahal. Karena yang standar itu ya hanya ada di Gor Dempo, Jakabaring. Itu yang standar menurut asosiasi lah, karena sudah standar nasional. Itu yang kesulitan bagi kita. Oh, jadi karena sewanya juga mahal itu. Oh, terkendala untuk proses latihan juga berarti ya? Iya. Kalau latihan bisa di tempat lain, tapi kalau pelaksanaan yang standar ya di Gor Dempo lapangannya. Hanya di Gor Dempo? Iya. Kalau di Jakabaring Sport City belum ada? Ya di Gor Dempo itu ya di Jakabaring. Oh, di Jakabaring Sport City ya? Iya. Oh, namanya Gor Dempo? Gor Dempo, jadi di ruangan tertutup gitu kan. Harus ber-AC dia kan. Nah, sejauh ini Bang sebagai ketua asosiasi futsal, pasti kan sudah tahu nih apa saja kendala atau apa yang dibutuhkan untuk cabang olahraga futsal. Ini gimana nih ke depannya untuk tentunya memaksimalkan mereka berlatih seperti itu dan juga menyaring bibit-bibit atlet itu agar lebih mudah. Ini seperti apa akhirnya ke depannya? Ya, harapan kendala fasilitas tadi ya? Iya, harapan kami ya harus banyak kegiatan turnamen Mbak harus dilaksanakan. Sebulan itu paling enggak 2 kali. Karena luar biasanya aktifnya para anak-anak remaja ini terus berlatih di sekolah. Kalau tidak disalurkan dari turnamen, mereka tidak tahu kekuatan. Dan kita juga kalau tidak ada turnamen, kita tidak bisa memantau pemain itu. Ini perkembangannya bagaimana, ini perkembangan bagaimana, skillnya bagaimana. Makanya saya berharap pada pemerintah kota, KONI, agar bisa lebih memberikan fasilitas untuk futsal, ya supaya anak-anak muda ini bisa berkembang lagi, jauh dari tawuran yang penting itu kan. Ini, iya. Itu yang paling jauh dari tawuran, tapi kata Abang Bang Ruben tadi. Ya tapi antar supporter suka positif mereka, bukannya berantem, tapi saling sorak gitu loh. Jadi di dalam itu stadion itu meriah gitu loh maksudnya. Oh gitu. Tapi nggak sampai fisik gitu kan. Mereka hanya beda-beda mendukung supporter satu sama lain lah gitu. Saling mendukung ya, tapi ya positif. Walaupun sedikit agak keras tapi agak kewas. Asik gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya terjadi gesekan atau katakanlah seperti yang Bang Ruben katakan tadi, misalnya konflik seperti itu antar tim, misalnya antar supporter, ini gimana nih cara dari asosiasi futsal sendiri untuk mengantisipasinya? Jadi begini, setiap kegiatan turnamen itu ketika technical meeting itu pelatihnya dan manajer kita panggil. Jadi kalau ada timnya melakukan kesalahan atau berkelahi, mereka langsung didiskualifikasi. Dan yang paling parah mereka tidak bisa diikut kesertakan setahun depan kalau mereka melakukan hal-hal itu. Oh, jadi ada sanksi. Ketat memang. Baik. Oke, menarik Bang Ruben. Tapi nanti kita bakal ngobrol lagi. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana. TVRI Sport akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Dari KOI saya bisa nabung, terus bisa nyekolahin anak-anak lah semuanya. Pertamanya saya tuh dari penghobi, ada yang suruh ternak ikan koi. Alhamdulillah banyak indukan-indukan dari penghobi yang percaya gitu untuk ditelorin di sini. Jadi kualitas ikannya bagus, harganya jualnya juga pasti bagus, ya nilai ekonominya juga bisa mencukupi keluarga gitu. Kalau untuk pemula gampang banget ya, bisa di lahan kecil seperti pet terpal gitu untuk peternak, punya sepasang indukan, misalnya jantannya
3, betinanya 1, udah netes 3 hari 4 hari baru pindah ke kolam yang lain. Insya Allah bisa gampang lah ke depannya. Harapannya ingin dimajuin lagi perkoyan di Sukabumi ya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Om Swastiastu. Selamat ulang tahun yang ke-47 untuk TVRI Stasiun Bali. 47 tahun bukan sekadar angka, tapi bukti dedikasi, karya, dan semangat dalam menyuarakan budaya, kearifan lokal, dan informasi yang mencerdaskan. Teruslah menjadi suluh penerang di tengah perubahan zaman. Tetap setia mengabdi untuk masyarakat Bali, Indonesia, dan dunia. Dirgahayu TVRI Bali. Dari Bali untuk Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Om Santih, Santih, Santih Om. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. TVRI Sumatera Selatan telah bersiaran di satelit Telkom 4 sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Sumatera Selatan hingga ke pelosok daerah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam TVRI Sport. Kita masih membahas mengenai tema kompetisi futsal di kalangan remaja. Dan tadi sudah ngobrol dengan narasumber kita, Bang M. Ali Ruben, yang merupakan Ketua Asosiasi Futsal Kota Palembang dan juga Ketua Harian KONI Kota Palembang. Kita lanjutkan, kalau tadi kita sempat ngobrol mengenai bagaimana Asosiasi Futsal ini menangani jika ada gesekan atau konflik nih antar tim futsal di Kota Palembang ini. Mungkin bisa dilanjutkan Bang, tadi sempat terputus ini. Iya. Gimana nih Bang? Kalau setiap turnamen ya kita wajib mengantongi surat izin dari kepolisian. Jadi kita bekerja sama dengan keamanan untuk menjaga, memisahkan juga antar supporter. Dan alhamdulillah selama berjalan kegiatan turnamen itu kita minimal sekecil untuk tidak terjadi gesekan gitu. Oke, jadi memang sudah betul-betul diantisipasi sejak awal ya Bang ya. Karena memang remaja nih ya, agak-agak rentan ini. Masih menggebu-gebu seperti itu. Pernah nggak Bang ada gesekan atau konflik yang memang terjadi di setiap turnamen pasti ada gesekan, nggak pernah ada gesekan. Karena antar SMA ini kan mereka saling punya rival masing-masing di antar SMA khususnya ya. Jadi setiap kegiatan antar SMA itu biasa kalau di lapangan antar supporter, dan mereka punya komunitas-komunitas sponsor sendiri yang lebih membuat pertandingan itu lebih semangat lagi kalau bertanding gitu. Oke. Jadi emang betul-betul ya pokoknya antisipasinya harus sejak awal gitu ya. Dari ketika akan diselenggarakan kompetisi, kemudian pada saat kompetisi juga pasca kompetisi seperti itu ya. Nah, Bang, futsal ini sekarang di bawah naungan siapa nih? Kan tadinya sebelumnya PSSI juga gitu ya. Ini sekarang kayaknya memang memisahkan diri, punya asosiasi sendiri nih. Ini mungkin bisa dijelaskan ya pemirsa, supaya pemirsa juga paham. Sebenarnya kita di bawah PSSI, tapi kita sudah punya asosiasi sendiri. Jadi kita mandiri sendiri dengan kegiatan sendiri. Terus juga kita di KONI juga sendiri terpisah dari PSSI. Oh gitu. Jadi PSSI sendiri, futsal sendiri. Jadi kita punya asosiasi masing-masing gitu. Oh, berarti dengan kata lain untuk kompetisi-kompetisi juga Liga Futsal ada sendiri ya? Ada, seperti yang Bang Ruben katakan tadi. Nah, kalau untuk Liga Futsal ini gimana sejauh ini untuk prestasinya dari tim kita Kota Palembang nih?
nasional? Kalau dari tim Palembang kita kemarin sempat ikut di melalui asosiasi provinsi dan Palembang mewakili untuk namanya ada Linus, ada Liga Nusantara kalau futsal, ada kegiatan hal lainnya. Tapi yang pasti dari asosiasi Palembang kita cukup signifikan mengirimkan tim-tim kita ke Liga-Liga Nusantara itu. Oh baik. Nasional. Rutin juga ya? Per tahun pasti ada. Per tahun ada. Iya. Jadi kalau untuk tim kebanggaan Wong Kito Palembang adalah Liga Nusantara tadi, Linus ya? Iya, Linus. Oke. Untuk prestasinya udah sampai mana nih? Kalau kita alhamdulillah selalu masuk 3 besar lah. 3 besar untuk Liga Nasional ya? Oke. Luar biasa ya, sudah ini. Nah, kita berbicara mengenai pembibitan atau cara proses pembibitan atlet futsal ini ya. Seperti apa sih Bang sistemnya atau polanya yang diterapkan untuk menarik mencari bibit-bibit atlet futsal ini? Kita juga ada kalau bola kartu SSB, kalau kita ada sekolah futsal yang dilaksanakan di tempat-tempat futsal, mesti di Linus, di manapun. Sekolah-sekolah futsal itu memang dilaksanakan oleh kawan-kawan yang telah berlisensi. Jadi timbul. Terus memang di sekolah sangat aktif futsal. Jadi habis di sekolah mereka sering sekolah futsal sendiri, mandiri, sehingga memang futsal ini berkembang sangat cepat sekali. Iya. Sekalipun dia olahraga masyarakat, tapi peminatnya itu membludak anak-anak itu. Iya. Nah, iya ini kan karena peminatnya membludak ini justru akan semakin susah dong ya mencari bibit atlet yang memang betul-betul memiliki potensi seperti itu. Ya makanya saya bilang di awal tadi Mbak, kita harus ada kegiatan turnamen sebanyak mungkin dilaksanakan. Kalau sejauh ini banyak nggak? Kita per tahun harus 5 kali ada kegiatan kalau dari asosiasi. Belum dari instansi lain mengadakan. Ada kawan-kawan dari sekolah sering mengadakan. Tapi kalau AFK 1 tahun itu paling sedikit harus 5 kegiatan turnamen harus kita lakukan. Seperti Piala Wali Kota, Piala Ketua KONI gitu kan. Sehingga akan muncul nanti juara 1 ini siapa nih orang-orangnya, dari SMP mana, dari SMA mana. Maka kita pantau terus perkembangan mereka. Karena umur terus berjalan nanti kan bisa dibawa ke ajang selanjutnya seperti PON gitu kan. Iya. Dan ke liga tadi ya. Nah, sejauh ini turnamen-turnamen yang diselenggarakan di Kota Palembang apakah memang sudah mencukupi nih? Masih kurang sih. Masih kurang ya? Kurang. Karena paling tidak 1 tahun itu 10 kegiatan turnamen lah. Jadi 1 bulan itu paling tidak 1 kegiatan turnamen yang profesional gitu loh. Yang memang dilaksanakan di tempat yang profesional seperti Gordempo saya bilang tadi. Terus keamanan juga standar gitu kan. Jadi peserta juga nyaman kalau ikut turnamen. Baik. Kalau sekarang ini dalam 1 tahun ini berapa kali diselenggarakan turnamen-turnamen futsal? Kalau kita 4, baru ini 4. Jadi masih kurang ya? Sisa bulan ini harus kita paling tidak 3-4 juga kita laksanakan. Tapi kurang turnamen. Jadi bagaimana ini untuk mereka berlatih tanding? Kalau memang kurang nih? Ya. Alhamdulillah banyak instansi lain juga yang mengadakan itu Mbak. Jadi seperti IBA tadi kan mereka mengadakan antar SMP SMA. Walaupun mereka masih tetap menggunakan rekomendasi kita seperti wasit gitu kan. Harus ada rekomendasi dari asosiasi juga gitu kan. Jadi bukan hanya AFK saja. Jadi banyak instansi lain mengadakan ini. Walaupun sering memakai lapangan tidak standar gitu loh. Seperti itu jadi kendala kita. Itu yang jadi kendala. Karena kalau mau pakai Gordempo itu kan lumayan mahal sewanya. Nah, kalau melihat kendala-kendala itu, gimana nih support dari pemerintah atau instansi terkait? Kalau pemerintah sudah sangat bagus, tinggal kita minta tambah lagi karena minatnya anak-anak muda ini luar biasa, jadi volumenya harus ditambah lagi kegiatannya, turnamennya. Jadi berharapnya pemerintah mengadakan turnamen-turnamen futsal seperti itu ya. Paling tidak ya 10 kali ya dalam 1 tahun. Diknas juga support kan. Ya, kita juga kalau ngadoin kegiatan harus ada rekomendasi dari Diknas Kota Palembang. Karena kan itu murid mereka gitu kan. Jadi memang betul-betul stakeholder itu harus kita libatkan semua gitu. Baik. Nah, kalau sejauh ini dari sponsor nih gimana Bang untuk tim-tim futsal kita, terutama untuk Linus tadi nih?
Kalau Linus biasanya ada sponsor Iya, sendiri. sudah ada Iya, sponsor sudah sponsor sendiri. sendiri biasanya mereka. Karena Linus itu ranahnya sudah provinsi, jadi dia sudah profesional. Kita hanya mewakilkan atlet-atlet saja, karena mereka antar Sumatera Selatan yang berlaga misalnya di Jawa Barat, di Bengkulu kan. Jadi yang dibawa nama ya Sumsel gitu kan, bukan Kota Palembang. Baik. Tapi atletnya banyak dari Kota Palembang gitu. Baik, oh berarti atlet-atlet remaja ini nantinya juga bisa ya diseleksi untuk ke Linus. Linus. Iya. Oke, udah bisa. Sejauh ini tim dari Linus berapa orang sudah? Ya kalau Linus dari Palembang semua, kalau Dari Palembang Sumsel, semua, iya. Pemain yang apa namanya yang diandalkan? Ada sekitar 5 lah yang masih tetap andal. Tapi kita antisipasi juga, takutnya nanti umur nggak masuk juga kan, karena sudah makanya harus ada generasi gitu. Regenerasi. Iya. Sebenarnya berapa sih batasan usianya untuk futsal ini, Bang? Ya kalau di atas 21 itu sudah wanti-wanti juga kita kan. Harus iya. Kalau di Porprov ini harus di bawah 21 umur ya. Berarti nggak terlalu panjang ya seperti Kalau 21 itu sudah sepak bola. Kalau 21 sudah apa? Dia umum itu kan bebas kayak timnas gitu kan. Oh bisa kalau masuk prestasi ke ini harus di bawah 21, kita harus generasi. Jadi terus berganti pemain-pemain talenta pemutsalnya harus terus berkembang, harus ada berganti gitu. Jadi berputar ya. Berputar. Oh, mungkin ada yang untuk dijadikan misalnya pelatih atau apa gitu untuk yang pemain-pemain senior ini? Ya rata-rata mereka ada juga yang mengambil pelatih, wasit gitu loh. Oke. Banyak sudah mereka lakukan. Baik, selain itu dikemanakan setelah misalnya mereka memiliki berbagai prestasi nih di cabang olahraga futsal. Kemudian umurnya sudah nggak masuk lagi. Ini kebanyakan melatih mereka, Pak. Oh, kebanyakan melatih iya, ya? mereka ambil lisensi sendiri. Banyak kan melatih di sekolah-sekolah mereka. Oh, jadi karir mereka tetap berkembang gitu loh. Oke, tapi harus ini ya punya lisensi. Iya, punya lisensi. Kalau lisensi itu sendiri kemana tuh? Lisensi ada yang dari daerah, ada nasional, ada Asia dia, Pak. Oh baik, jadi ada tahapannya itu. Memang sudah ada ya wadahnya. Wadahnya. Oke, Bang, nggak terasa nih 30 menit kita ngobrol. Harapannya nih untuk cabang olahraga futsal, khususnya untuk para remaja. Harapan kami kepada atlet-atlet futsal Kota Palembang, remaja Kota Palembang, terus berlatih, terus semangat, jauhi tawuran dan jauhi narkoba. Ke depan semoga kalian jadi atlet-atlet Kota Palembang yang bisa membanggakan Kota Palembang. Amin, itu menjadi harapan kita bersama ya. Menjadi atlet, berprestasi, membanggakan dan membawa nama harum Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ya Bang Ruben. Bang Ruben terima kasih atas kebersamaannya di studio TVRI Sport hari ini. Dan pemirsa, akhirnya saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja TVRI Sport yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam olahraga, jaya, jaya, jaya.